Dulu aku pikir, punya banyak teman itu berarti bahagia. Tapi ternyata, tidak semua teman datang untuk membawa kebaikan. Aku punya satu teman yang selalu ada saat dia butuh, selalu meneleponku saat dia kesulitan, selalu mencariku saat dia tidak punya siapa-siapa. Dan bodohnya aku, selalu ada untuknya. Dia sering meminjam uang dengan janji akan mengembalikannya. Tapi waktu terus berjalan. Janji itu hanya tinggal kata-kata. Bukan cuma itu, dia juga sering merepotkanku dengan masalahnya. Masalah yang sebenarnya dia ciptakan sendiri. Aku mulai lelah. Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, dia datang lagi, seolah aku satu-satunya tempat bergantung. Aku menahan semuanya, karena aku pikir itulah arti pertemanan. Sampai suatu hari, aku yang sedang terpuruk. Aku butuh seseorang. Aku butuh dia, seperti dia selalu membutuhkanku. Tapi saat itu, dia tidak ada. Pesanku hanya dibaca, tanpa balasan. Teleponku tidak diangkat, seolah aku tidak pernah berarti apa-apa. Disitulah aku sadar, selama ini aku bukan teman. Aku hanya tempat dia datang saat butuh. Hari itu aku berhenti, bukan karena aku membenci, tapi karena aku akhirnya memilih untuk menghargai diriku sendiri. Aku mulai belajar bahwa tidak semua orang yang dekat layak diperjuangkan. Dan sekarang, aku lebih memilih sendiri daripada bersama orang yang hanya datang saat butuh. Karena pertemanan yang sebenarnya tidak hanya tentang menerima, tapi juga tentang saling ada. Dan setelah itu, hidupku mulai berubah. Awalnya terasa sepi, tidak ada lagi pesan darinya. Tidak ada lagi telepon yang tiba-tiba datang hanya saat dia butuh. Tapi di balik sepi itu, ada ketenangan yang selama ini tidak pernah aku rasakan. Aku mulai punya waktu untuk diriku sendiri. Mulai mengerti bahwa lelahku selama ini bukan karena hidup, tapi karena aku terus memaksakan diri untuk orang yang salah. Beberapa waktu kemudian, dia kembali dengan alasan yang sama, dengan nada yang sama, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tolong aku, cuma kamu yang bisa bantu. Dulu, aku pasti langsung mengiyakan. Tapi kali ini, aku diam. Bukan karena aku berubah menjadi jahat, tapi karena aku akhirnya belajar membatasi diri. Aku berkata pelan, maaf, aku nggak bisa terus-terusan seperti ini. Dia terkejut, mungkin tidak menyangka bahwa aku yang selalu ada. Akhirnya memilih pergi, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Karena aku sadar, menjadi baik bukan berarti harus mengorbankan diri sendiri. Hari itu aku benar-benar mengerti bahwa menjaga jarak juga bentuk mencintai diri sendiri. Dan sejak saat itu, aku memilih orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaanku. Karena sekarang aku tahu, teman yang baik tidak akan membuatmu merasa lelah sendirian. Dan waktu terus berjalan, aku mulai terbiasa tanpa dia. Hari-hariku terasa lebih ringan, tanpa drama, tanpa beban yang bukan milikku. Perlahan, aku menemukan orang-orang baru, bukan yang banyak bicara, tapi yang benar-benar ada. Bukan yang datang saat butuh, tapi yang tetap tinggal saat aku lelah. Aku belajar satu hal, bahwa kualitas jauh lebih penting daripada jumlah. Suatu hari, aku melihat dia lagi. Dari kejauhan, dia tertawa bersama orang lain, seolah semuanya baik-baik saja. Dan anehnya, aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya tersenyum kecil, karena akhirnya aku mengerti bahwa setiap orang datang dalam hidup kita bukan untuk selamanya, tapi untuk memberi pelajaran. Dia mengajarkanku bagaimana rasanya dimanfaatkan. Dan dari situ, aku belajar untuk tidak lagi membiarkan diriku diperlakukan seperti itu. Kini aku lebih tenang, lebih hati-hati dalam memberi kepercayaan, dan lebih menghargai diriku sendiri. Karena pada akhirnya, pergi dari orang yang salah adalah langkah pertama untuk menemukan orang yang benar. Dan aku tidak lagi takut kehilangan, karena aku tahu, yang benar-benar tulus, tidak akan pernah membuatku merasa sendirian. Dan dari situ, aku benar-benar berubah. Aku tidak lagi mudah percaya, tidak lagi mudah berkata iya hanya karena tidak enak. Aku mulai berani berkata tidak, tanpa merasa bersalah, karena aku akhirnya paham bahwa menjaga diri sendiri itu bukan egois, tapi perlu. Hari-hari terasa lebih damai,
Tidak ada lagi rasa dimanfaatkan. Tidak ada lagi lelah yang harus kupendam sendiri. Lalu suatu hari, seseorang datang dalam hidupku. Bukan dengan banyak kata, tapi dengan sikap yang berbeda. Dia tidak pernah memaksaku membantu, tidak pernah datang hanya saat butuh. Dan yang paling penting, dia tetap ada. Bahkan saat aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Disitulah aku sadar, ternyata pertemanan yang sehat itu ada. Yang saling menguatkan, bukan saling memanfaatkan. Aku tersenyum, karena akhirnya aku menemukan arti pertemanan yang sebenarnya. Dan semua itu terjadi, karena aku berani melepaskan yang salah. Sekarang aku mengerti, kadang kehilangan itu bukan akhir, tapi cara Tuhan menunjukkan bahwa kita pantas mendapatkan yang lebih baik.